pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Yusuf. Saya adalah guru komputer di SMA Negeri 2 Labu Api, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Nah, di video ibu kali ini, bagi ananda-ananda semua, terutama pelajar, bisa mempelajari bagaimana cara mengoperasikan komputer dengan mudah dan sederhana. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan saksikan video tutorial praktik dari ibu. Jangan lupa kalian juga praktikkan di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini untuk anak-anak semua, jadi kita akan belajar untuk mengoperasikan atau menggunakan fasilitas phone pada Microsoft Word. Jadi di sini Ibu menggunakan Word 2010 ya. Nah, kalau untuk membuka aplikasinya mungkin paling tidak kalian pasti sudah tahu semua ya bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Word di Office di aplikasinya di Windows-nya ya. Jadi nanti tinggal sebenarnya di kotak pencarian sini misalnya tinggal kalian ketik Word aja, maka otomatis nanti akan muncul, tinggal di double klik ya atau untuk di open. Baik, karena hari ini kita akan belajar mengoperasikan atau menggunakan fasilitas phone ya. Nah, jadi silakan nanti kalian bisa latihan sendiri. Pertama, kalian tentukan dulu ya atau ketik dulu contoh teks. Di sini Ibu menggunakan kata latihan komputer hari ini Januari 2024. Jika kalian perhatikan di sini teksnya itu ya berapa kata? 1 2 3 4 5 6 kata ya. Perhatikan, untuk kita menggunakan fasilitas atau merubah teks, objek atau apapun harus di blok terlebih dahulu. Jadi di blok itu masuknya adalah kita selimutin nih teksnya. Caranya gimana? Arahkan kursor ke sebelah kiri teks, kemudian tahan mouse-nya ya. Oke, geser. Itu melalui sisi kiri teks. Bisa juga melalui sisi kanan teks. Ya. Jika nanti misalnya teksnya banyak, ya tinggal tahan aja. Langkahnya sama, cuma nanti mungkin digeser ke bawah ya. Nah, geser ke bawah. Jadi supaya semua terblok. Oke, perhatikan Ibu akan ngeblok. Ingat, di mouse itu kan ada dua tombol kiri kanan. Jadi kiri itu menggunakan telunjuk, yang kanan itu jari tengah. Jadi Ibu akan bilang di sini mouse kiri aja, tombol kiri. Oke, kita akan blok dulu. Perhatikan di sini. Nah, untuk font sendiri ada berbagai macam fasilitas yang disediakan. Yang pertama adalah font, yaitu untuk mengubah ya jenis hurufnya. Kalian mau seperti apa? Nah, langkah lainnya adalah dengan menekan Ctrl Shift F. Perhatikan mungkin tadi ketika Ibu mengklik mengarahkan kursor ke bagian font ini, situ ada tanda kurung Ctrl Shift F. Ya. Ingat, ini adalah langkah lain untuk ya mengubah jenis huruf melalui shortcut atau tombol keyboard. Ya, plusnya jangan ikut klik ya atau diklik tombolnya, tetapi cukup Ctrl Shift S. Jadi tombol kontrol dulu, kemudian Ctrl Shift ditahan tapi ya baru F. Jadi bersamaan tetapi dalam arti Ctrl Shift F berurutan ditahan. Oke, karena di sini kita menggunakan rekam layar, jadi Ibu menggunakan icon aja ya. Oke, maksudnya menggunakan menu atau fasilitas yang ada di sini. Baik, tinggal kalian klik tanda panah. Ingat, posisi teksnya sudah di blok. Oke, silakan tinggal kalian merubah jenis hurufnya. Oke, misalnya Ibu menggunakan ini monotype kursiva. Ya, jika lihat di sini dia akan sudah berubah. Nah, jadi ingat, ketika kalian misalnya ya membuka ya fasilitasnya, jangan diklik dulu sebelum dipilih. Ya. Nah, jadi kalian pilih-pilih dulu desain mana yang mau kalian gunakan. Tapi ingat,
Ya, kalau misalnya untuk surat menyurat atau teks-teks bersifat formal, itu nggak boleh kita menggunakan fasilitas yang macam-macam rupanya, yang unik-unik nggak boleh. Nah, biasanya yang formal sering digunakan boleh apa namanya, yang Calibri yang memang bawaan dari aplikasinya ya, yang tampil langsung. Nah, atau Times New Roman atau Arial ya. Itu adalah teks-teks yang formal yang bisa dipakai untuk surat menyurat. Tapi di sini kita kan latihan untuk mengubah jenis huruf ya. Jadi ya bolehlah pakai yang mana aja. Kalau atau untuk misalnya kebutuhan pribadi. Oke, misalnya Ibu pilih satu aja. Di sini tadi monotipe kursive ya. Jadi selama blokannya masih aktif, itu masih bisa kalian rubah ya. Iya, misalnya ini. Ini Times New Roman aja. Oke, di sini kalau kita lihat ukurannya 22. Biasanya untuk standar defaultnya itu adalah Calibri ukuran 11. Oke, kita lihat ke sini. Ini adalah font size. Font size ini langkah lainnya ya. Untuk ditekan di keyboard itu Ctrl Shift P. Itu untuk mengubah ukuran huruf. Ingat posisi teksnya sudah dalam keadaan di blok, baru bisa dirubah. Misalnya nih, Ibu hilangkan bloknya, klik bebas ya kalau mau hilangkan blok. Ibu mau tambah ini. Nah, ini yang apa namanya berubah hanya yang ada di posisi kursor. Ya, misalnya Ibu di luar kursor. Kalau kita misalnya pakaiin tidak akan berubah ya. Oke. Nah, ini biasanya tuh kita letakkan mana kursor aktif di situ yang bisa berubah ya. Nah, kayak gitu. Nah, misalnya kalau keadaan seperti ini kursornya ada di samping atau di luar teksnya. Kalaupun kita rubah, dia tidak akan berubah. Nah, karena kita belum menentukan teks mana yang akan dirubah. Nah, tapi langkah simpelnya adalah tadi harus diblok dulu kalau semua misalnya kayak gini. Oke, misalnya ukurannya nih hilang. Kenapa? Karena ini kan ada berbenturan, jadinya ada yang kecil besar, jadi dia akan kosong di sini. Jadi tinggal ditentukan lagi ya. Kayaknya 12 atau 16. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini namanya grow font. Grow font ini juga pastinya sama untuk membesarkan ukuran huruf. Perhatikan dulu sini, Ibu balik sebentar. Di sini dia maksimalnya yang bisa digunakan adalah ukuran 72 ya. Nah, misalnya Ibu saya mau lebih. Kalau lebih bisa menggunakan grow fontnya di sini ya. Nah, misalnya nih 72 sampai 100 nggak terbatas. Kemudian stasiun sampingnya shrink font. Nah, shrink font ini adalah untuk memperkecil ukuran hurufnya. Tinggal diklik aja ya. Di sini nanti akan menyesuaikan ya. Jadi size yang di sini tadi menyesuaikan dengan klikan kita berapa kali ya. Perkecil maka dia akan berubah setiap 2 atau setiap 2 angka ya, selisih 2 angka ukuran ya. Jadi nggak ganjil. Kenapa? Ya itu memang bawaan dari aplikasinya. Oke. Nah, ini ingat dalam keadaan di blok. Kemudian selanjutnya ini adalah changes. Ini adalah untuk memilih ya, nanti bentuk huruf kita, huruf atau teks kita itu mau bagaimana? Apakah kecil semua atau misalnya besar semua? Oke, satu-satu ya. Sentence case ya, sentence case ini kalau atau istilahnya pengaturan teksnya hanya besar di awal saja. Oke. Kita lihat hanya huruf L ya. Hanya awal kata atau awal teks saja yang akan berubah menjadi huruf besar. Yang kedua, lower case. Lower case ini berarti berubah semua menjadi huruf kecil. Oke. Kemudian upper case. Ini akan merubah semua teks menjadi huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya capitalize each word. Ini adalah untuk merubah ya, bahwa setiap awal huruf pada setiap kata yang menjadi huruf kapital. Itu lebih gampang.
Maksudnya kalau melalui keyboard kan bisa, kalau mau besar semua tinggal pakai keyboard, caps lock. Kalau mau salah satu aja yang besar tinggal tombol shift-nya ditahan dan huruf yang mau dibesarin aja. Misalnya ibu nih, tekan tombol shift G, enggak tombol shift H, ya, gitu. Jadi tombol shift itu menentukan huruf itu akan menjadi kapital atau besar. Seperti itu, tetapi lebih mudah menggunakan changes-nya ya. Kalau misalnya kalian sudah terlanjur huruf kecil semua, waduh, ternyata ada huruf kapital. Kalau kita rubah satu-satu capek, jadi tinggal menggunakan fungsi changes. Oke, untuk sementara itu dulu ya adik-adik semua untuk materi kita hari ini, yaitu menggunakan fasilitas font pada Microsoft Word yang ada di menu Home ya. Ada font untuk merubah jenis huruf, kemudian font size ya. Ini kayak langkah lainnya di sini ya, itu Ctrl Shift F pada keyboard, kemudian font size-nya Ctrl Shift P ya pada keyboard, kemudian strofing-nya Ctrl plus tanda ini ya, tanda apa namanya nih, cangkang kanan lah ibu bilang. Kemudian string font-nya untuk memperkecil yaitu Ctrl cangkang kiri. Oke. Kemudian untuk misalnya mengubah ya tampilan huruf kita, mau huruf besar kecil, sebagian besar, sebagian kecil, atau hanya awal kata yang besar, itu kita menggunakan changes, tinggal diklik, kemudian dipilih fasilitas yang diinginkan. Jangan lupa di blok terlebih dahulu. Baik, itu saja dulu video singkat dari ibu ya. Lebih kurangnya mohon maaf, kita akan perbaiki lagi ke depannya. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjut ke masih di menu font ya, fasilitas di menu font untuk icon-iconnya. Ada bold, italic, underline, kemudian ada strict through, ada subscribe ya, kontrol sama dengan, kemudian untuk membuat pangkat superscript, kemudian ada text effect, kemudian di sini ada text highlight color, kemudian ada font color, kemudian juga ada character shading ya. Ini yang istilahnya menu-menu atau fasilitas yang sering kita pakai ya. Kemudian untuk clear formatting, kemudian phonetic bit dan character border itu sih jarang kita pakai ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kalian bisa latihan, tinggal diklik aja. Jangan lupa di blok terlebih dahulu teks yang ingin dirubah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.